Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Faridah dari Lokal 2B Stit Darul Ulum Kota Baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum mengamalkan hadis daib. Nah, jadi hukum mengamalkan hadis daib itu ada 4, yaitu yang pertama, tidak diperbolehkan. Tidak boleh dipergunakan sama sekali baik dalam hukum maupun dalam masalah fadail al-amal, yaitu amal ibadah yang utama. Mazhab ini dianut oleh Yahya bin Ma'in, Abu Bakr bin Al-Arabi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Hajm. Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa hadis daib tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Ketika berbicara tentang persoalan hukum, seharusnya berpatokan pada hadis yang sahih, bukan hadis yang lemah. Karena keberadaan hadis lemah masih menimbulkan keraguan dan tidak memiliki kepastian. Nah, jadi hukum ini menyatakan tidak diperbolehkan untuk mengamalkan hadis daib dari seluruh aspek maupun dari fadhail al-amal atau mengenai hukum, yaitu halal dan haram. Lalu yang kedua yaitu diperbolehkan. Selain tidak diperbolehkan menggunakan hadis daib sebagai hujjah, akan tetapi ada pendapat ulama-ulama yang masih diperbolehkan penggunaan hadis daib seperti dalam persoalan fadail al-amal dan al-mawais, yaitu mengenai nasihat-nasihat. Nah, jadi hukum ini menyatakan diperbolehkan untuk mengamalkan hadis daib. Tapi untuk mengenai fadail al-amal, mengenai amal-amal, dan juga al-mawais, yaitu mengenai persoalan nasihat-nasihat. Selanjutnya, hukum yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan mutlak. Tidak boleh mengamalkan hadis daib secara mutlak, baik dalam hal fadail al-amal maupun dalam hukum syariat. Ini adalah mazhab Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Al-Shihab Al-Hafazi, dan Al-Jalal Al-Dawani. Nah, jadi hukum ini menyatakan untuk tidak boleh mengamalkan secara mutlak. Hukum yang keempat yaitu diperbolehkan secara mutlak. Boleh mengamalkan hadis daib secara mutlak, baik dalam fadail al-amal maupun dalam hukum syariat, yaitu seperti halal, haram, wajib, dan lain-lain. Nah, dengan syarat daibnya tidak daib syadid, yaitu lemah sekali, dan juga tidak ada dalil lain selain hadis tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Nah, jadi hukum tersebut menyatakan bahwa diperbolehkan secara mutlak, tetapi dengan syarat yaitu daibnya tidak daib syadid, yaitu lemah sekali, dan juga tidak ada dalil lain selain hadis tersebut, atau dalil lain yang bertentangan dengan hadis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat mengamalkan hadis daib. Syarat mengamalkan hadis daib yaitu ada 7 syarat. Syarat yang pertama, hadis tersebut khusus untuk fadail al-amal atau targhib atau tarhib. Tidak boleh untuk akidah atau ahkam, seperti hukum halal, haram, wajib, sunnah, dan makruh, atau tafsir Al-Quran. Jadi seseorang yang akan membawakan hadis-hadis daib terlebih dahulu harus mengetahui mana hadis daib yang masuk bagian fadail al-amal dan mana hadis daib yang masuk bagian akidah atau ahkam. Nah, lalu syarat yang kedua, hadis tersebut tidak sangat daib, apalagi maudhu, batil, munkar, dan hadis-hadis yang tidak ada asal-usulnya. Yakni yang boleh dibawakan hanyalah hadis-hadis yang ringan kelemahannya. Nah, jadi persyaratan kedua ini lebih berat dan sulit dibandingkan dengan syarat yang pertama. Nah, syarat yang ketiga yaitu hadis tersebut tidak boleh diiktikadkan atau diyakini sebagai sabda Nabi SAW, sebab bisa terkena ancaman beliau, yakni berdusta atas nama beliau. Lalu selanjutnya, syarat yang keempat yaitu hadis tersebut harus mempunyai dasar yang umum
dari hadis yang sahih. Persyaratan yang keempat ini selain susah dan lagi-lagi mereka tidak dapat memenuhinya. Juga apabila telah ada hadis yang syahih, untuk apabila segala macam hadis-hadis yang dhaif. Nah, selanjutnya syarat yang kelima. Hadis tersebut tidak boleh dimasyhurkan atau dipopulerkan. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullah, apabila hadis-hadis dhaif itu dipopulerkan, niscaya akan terkena ancaman berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, syarat yang keenam, wajib memberikan bayan, yaitu penjelasan, bahwa hadis tersebut dhaif saat menyampaikan atau membawakannya. Kalau tidak, niscaya mereka terkena kepada ancaman menyembunyikan ilmu dan masuk ke dalam ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ancaman berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu syarat yang ketujuh, dalam membawakannya tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz jam, yaitu yang menetapkan, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, atau mengerjakan sesuatu, atau memerintahkan dan melarang, dan lain-lain yang menunjukkan ketetapan atau kepastian bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bersabda dan seterusnya. Tetapi wajib menggunakan lafaz tamrid, yaitu lafaz yang tidak menunjukkan sebagai sesuatu ketetapan. Selanjutnya, mengenai penjelasan para ulama yang tidak memperbolehkan pengamalan hadis dhaif secara mutlak. Nah, para ulama hadis yang berpegang pada pendapat pertama tidak boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif secara mutlak, telah mengemukakan dalil-dalil atas pernyataan ini, diantaranya yang pertama, dalil-dalil umum yang melarang menyampaikan hadis kecuali yang sahih dan benar datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat sebagian dari dalil-dalil mereka pada bagian pertama tulisan ini. Mereka mengatakan bahwa menisbatkan atau menyandarkan hadis dhaif kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibenarkan sama sekali. Lalu selanjutnya, yang kedua, mereka mengatakan bahwa kabar yang bersumber dari hadis dhaif itu hanya memberikan faedah berupa zon, yaitu prasangka yang lemah, yaitu masih diragukan apakah benar sabda Nabi atau bukan. Olehnya, atas dasar apa kita mengatakan bahwa hadis dhaif bisa diamalkan? Padahal Allah mencela John itu dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti firman Allah dalam surah An-Najm ayat 28. Artinya, dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.